sekarang kita belajar firman Tuhan. Saya khotbah yang luar biasa, enlarge, saudara, yaitu dikembangkan, yaitu dibesarkan, yaitu diluaskan. Tangkap terus pesan Tuhan ini. Ada rencana dari Tuhan supaya kita itu terus makin berkembang. Iman kita dibesarkan, hikmat kita dibesarkan, pengurapan kita dibesarkan, saudara. Dan sungguh-sungguh, saudara, semuanya, saudara, kesehatan kita makin baik lagi, saudara. Kesempatannya dibesarkan, bahkan, saudara, berkat Tuhan dibesarkan supaya kita bisa jadi berkat lebih lagi, saudara. Kepercayaan dari Tuhan, pelayanan dibesarkan, saudara. Ini dalam 1 bulan, tangkap sungguh-sungguh, dan itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Hari ini khususnya sesi 3, temanya time to break forth, saudara. Itu punya arti waktunya untuk menerobos, waktunya untuk mengalami breakthrough, waktunya untuk mengalami penjebolan rohani, waktunya untuk mengalami, saudara, terobosan-terobosan yang luar biasa, saudara. Sangat bersyukur sekali karena waktu itu penting sekali. Pengkhotbah berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu, saudara, yang merawat tumbuh-tumbuhan, ada waktu menuai, saudara. Setiap segala sesuatu ada waktu. Ada waktu siang, ada waktu malam. Seorang ada waktu diproses oleh Tuhan luar biasa, tapi juga ada waktunya diangkat oleh Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Dan kalau waktunya Tuhan datang, itu indah, itu luar biasa, itu mendatangkan kasih karunia. Hari ini firman berkata, inilah waktunya. Tuhan bawa kita enlarge, Tuhan membuat kita breakthrough, Tuhan buat kita terobosan, saudara. Penjebolan, kemajuan yang luar biasa. Amini, saudara. Waktu saudara mengimini, saudara sepakat dengan Tuhan, saudara. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Pesannya, lapangkanlah tempat kemahmu, bentanglah tenda tempat kediamanmu. Jadi karena Tuhan mau lakukan sesuatu yang luar biasa, dibesarkan, maka lapangkan tempat kemahmu, maka bentangkan tenda tempat kediamanmu, besarkan, saudara. Jangan menghematnya. Ya, pancangkanlah tali-tali kemahmu, saudara. Pancangkan, ya, luar biasa sekali. Panjangkan juga, ya, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Kokoh patoknya, imani sungguh-sungguh, teguh, tidak goyah, saudara. Pegang sungguh-sungguh, sebab engkau akan apa, saudara? Sebab engkau akan apa, saudara? Mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan mengembang, maka kemahmu harus dibesarkan, imanmu harus dibesarkan, hikmatmu dibesarkan, kemampuanmu dibesarkan. Terus, saudara, dilebarkan, visimu harus dibesarkan, saudara. Sebab engkau akan mengambang ke kanan dan ke kiri. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sama gambarannya, ya, kuncup, saudara, yang belum jadi bunga. Kalau sudah waktunya jadi bunga, maka dikira apa-apa, mengembang, mekar, mengembang, jadilah kembang, gitu, saudara. Kuncup itu mengembang, jadilah kembang. Saat itulah indah kelihatan. Saat itulah luar biasa sekali, saudara. Ini saatnya mengembang, jadi kembang yang indah. Saudara mengalami keindahan Tuhan, saudara mengalami kesegaran yang luar biasa. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, itu sedang berbicara pada setiap kita. Kalau Kairos datang itu luar biasa. Ya, keadaanmu akan diperbesar, imanmu, khususnya juga, saudara, studimu akan sungguh-sungguh diperluas kapasitasnya oleh Tuhan, saudara. Pekerjaanmu, usahamu, saudara, jabatanmu, saudara, semuanya, pelayananmu, saudara, akan diperbesar. Komselmu, saudara, akan dikembangkan, akan dilipat gandakan, luar biasa. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Yang akan mengalami, saudara, break forth, saudara. Dalam bahasa Inggris ya disebut mengembang, di sini ditulis break forth. Artinya apa, saudara? Suatu terobosan, suatu ledakan yang luar biasa sekali, saudara. Yang bukan hanya bertambah sedikit, tiba-tiba terjadi penjebolan, tiba-tiba terjadi terobosan, tiba-tiba terjadi ledakan, kemajuan yang luar biasa sampai melimpah-limpah, saudara. Saya doakan
Ya, saudara bisa ngalami seperti ini. Tiba-tiba karena ini waktunya saudara mengembang, saudara berbuah, saudara ngalami ya breakthrough saudara, dan sesuatu yang luar ledakan. Ya, pertumbuhan terjadi, ledakan mujizat Tuhan terjadi sampai tidak tersangka-sangka. Seperti misalnya air tanah, ya Pak, tanah itu ada air, lalu ada orang pasang sumur artetis gitu saudara. Setelah selesai maka didubung, begitu ya pompanya didubung, airnya langsung saudara terpancar keluar gitu saudara. Tiba-tiba ya melimpah dengan air, seperti juga yang dialami oleh Yusuf saudara. Ada waktunya dia di Roma jadi anak emas saudara, tapi ada waktunya dia tiba-tiba menerima janji dari Tuhan. Dia akan diangkat menjadi orang besar gitu saudara. Lebih dari kakaknya, lebih dari orang tuanya. Tapi juga ada waktunya dia diproses, dia dibentuk, dia diiri oleh saudaranya. Dia dipelau kejam, dia dijual jadi budak saudara. Bahkan saudara, dia akhirnya dimasukkan jadi ya narapidana, masuk di penjara. Tapi ya tadi datang tiba-tiba saudara, pagi masih narapidana, tapi sore atau malamnya jadi penguasa di Mesir. Terjadi tiba-tiba ledakan mujizat yang luar biasa yang tidak tersangka-sangka. Sekali lagi imani saudara, ini adalah firman Tuhan. Saudara tangkap firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua janji Tuhan, berkat Tuhan harus diterima saudara. Kalau kita tidak tangkap dengan iman, ya enggak dapat saudara. Sama-sama firman tergantung yang dengar saudara. Mau tangkap atau tidak, enggak mau tangkap ya enggak ada apa-apa. Saudara datang di pesta, disediakan banyak makan, tergantung saudara mau makan atau enggak. Kalau saudara mikirnya mosok ambil sendiri gratis, ya nanti suruh bayar gitu saudara. Enggak percaya misalnya lah, ini orang ini kikir dulu kok, saya kenal dia kikir kok, pesta nanti tiwas, ambil suruh bayar. Saudara enggak ngambil ya enggak apa-apa, tapi saudara enggak pernah dapat apa-apa, padahal sebetulnya sudah disediakan. Tapi bagi orang yang percaya, sudah makan saja sampai kenyang, puas, dapat berkat. Saya doakan saudara menjadi orang yang mudah percaya, orang yang tanggap, seperti kisah-kisah Natal. Orang-orang yang mudah percaya, Maria mudah percaya, Yusuf mudah percaya, orang-orang Majus, orang-orang yang mudah percaya, para gembala, maka mereka mengalami saudara. Lalu saudara, rahasia bisa mengembang ke kanan ke kiri, ya rahasianya apa? Bagaimana kita bisa mengalami tadi saudara? Oh, terobosan yang luar biasa seperti itu saudara. Caranya bagaimana? Yesaya 54 ayat yang pertama saudara. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Saudara tangkap sampai di sini saudara. Bersorak-sorailah hai apa saudara? Hai apa? Si mandul yang tidak pernah atau belum pernah melahirkan. Artinya kalau ada saudara yang mengalami mandul dalam iman saudara, mandul dalam doa-doa saudara belum pernah terkabul, mandul di dalam kemajuan kelompok saya saudara, mandul dalam berkat Tuhan misalnya, mandul dalam studi saudara, diajarkan bersorak-sorailah, bersorak-sorailah saudara. Jadi sebelum engkau ini tiba-tiba mengandung dan melahirkan, menghasilkan sesuatu, dapat sesuatu, bersorak-sorai lebih dulu saudara. Bersorak-sorailah hai si mandul. Katakan, kalau saudara merasa ada kemandulan dalam doamu, dalam hidupmu, dalam keuanganmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, Tuhan katakan bersorak-sorai, 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 bersorak-sorai. Saudara, katakan di sini. Lalu tambah lagi, bergembiralah dengan sorak-sorai, gembira. Sorak-sorainya itu karena bergembira di dalam Tuhan. Bergembira, jangan sedih, jangan putus asa, jangan sungut-sungut, jangan menyerah saudara. Tapi bersorak-sorai, bergembira dalam Tuhan. Bergembira dengan sorak-sorai dan memegih. Saudara tanggung dulu ya saudara. Ini punya arti. Sorak-sorai seperti apa? Sorak-sorai yang keluar dari hati saudara. Sampai karena sukacitanya, sampai saudara teriak, sampai
sampai memaki, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, itu seperti itu saudara. Ya, dikatakan tiada kaitannya dengan pujian penyembahan. Bukan hanya sekedar di gereja nyanyi lagu pujian, nyanyi lagu penyembahan. Enggak, saudara, ini bukan sekedar nyanyi, ini keluar dari hati saudara. Wah, luar biasa sekali saudara. Sehingga sampai memuji dengan segenap hati. Karena percaya Tuhanku bisa tolong aku. Karena percaya dalam Tuhan ada wonders. Tahun ini wonders dijanjikan. Karena percaya Tuhan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Karena Tuhan akan sembuhkan. Karena Tuhan akan berkati. Karena Tuhan akan pakai. Karena akan satu yang luar biasa yang dikatakan Tuhan terjadi dalam hidup saudara juga. Oh, ledakan dari hati karena saudara percaya. Apalagi saudara yang saat ini terima rema, langsung saudara bisa teriak, terima kasih Tuhan. Bisa teriak, oh luar biasa Tuhan. Pasti saudara ada satu yang luar biasa. So, teriakan dalam roh, dalam batin saudara sampai memekik. Lah, engkau yang tidak pernah menderita ya sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Artinya kalau saudara lakukan seperti ini, saudara akan mengalami nanti hasilnya lebih dari orang yang saat ini sudah terima berkat. Tiba-tiba waktu saudara breakthrough tadi terjadi, lalu luar biasa luapan. Sehingga saudara mengalami lebih daripada orang yang sudah diberkati. Saudara akan melanggar mereka. Saudara akan lebih daripada mereka. Saudara, tepuk tangannya yang sangat meriah. Bersorak-sorailah di sini dalam bahasa Inggrisnya karena ditulis sing oberen. Ya, menyanyi, pujilah Tuhan. Engkau yang mandul, dikatakan seperti ini saudara. Saya percaya ini pujian yang luar biasa sekali. Saudara, bukan sekedar nyanyi sekali lagi saudara. Tapi sungguh-sungguh kita memuji Tuhan dengan lagu pujian. Kita nyembah Tuhan dengan lagu penyembahan saudara. Kalau hanya nyanyi saja nggak ada apa-apanya saudara. Bukan hanya nyanyi, bukan hanya show, bukan karena apa saudara. Tapi sungguh-sungguh ledakan dari hati kita. Karena percaya, karena bersuka cita dalam Tuhan, karena bergembira karena Tuhan, karena yakin karena Tuhan, sampai loncat roh kita juga. Saudara, kalau saudara lakukan, saudara, pujian dengan benar, hebat, kuasanya hebat dan luar biasa sekali. Ya, sekalipun masih mandul, saudara dengan ya, belum dapat hasilnya, bersorak-sorailah. Bergembiralah dalam Tuhan, saudara. Iya, bersorak-sorai sambil apa? Memaki. Sampai apa? Memaki. Itu luar biasa sekali, saudara. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Nyanyian dari hati yang Anda tunjukkan pada Tuhan, itu kuasanya luar biasa. Saya beri contoh misalnya Rasul Paulus. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sekali lagi, doa dan apa? Nyanyikan puji-pujian apa? Kepada Allah untuk Tuhan, yang memuji Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka bukan dengan dalam hati, bukan pelan-pelan, takut-takut, bukan. Mereka itu sungguh bersuka cita, menyanyi dengan mantap sampai orang-orang hukuman, sampai orang-orang dalam penjara semua bisa mendengarnya, saudara. Ini adalah luapan hati yang luar biasa sekali. Kalau saudara bisa renungkan kisahnya, Paulus dipanggil Tuhan untuk melayani. Saat itu sedang beritakan Injil di Filipi, ingin selamatkan orang lain, tapi justru ditangkap, justru dianiaya, justru disesah, justru dimasukkan di penjara. Saudara, tangannya dipasung, kakinya dipasung, masuk penjara yang paling dalam, yang pintunya ya double, saudara, triple berkali. Jadi keluar satu pintu masih nggak bisa keluar, harus pintu yang lain, pintu yang lain. Seolah-olah mandul, seolah-olah nggak ada pengharapan, nggak mungkin bisa keluar lagi, nggak mungkin bisa selamatkan jiwa lagi. Sedang di penjara, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga tidak bisa berkarya apa-apa. Tapi saat seperti itu, seperti tadi,
si mandul. Ya, si mandul saat masih mandul, kali ini masih di penjara. Dia saudara nyanyikan pujian, dia memuji-muji Tuhan, dia bersorak-sorai dalam Tuhan. Sampai orang di penjara dengar semua, dia memuji-muji Tuhan. Ternyata apa yang dilakukan Paulus menjamah hatinya Tuhan. Tuhan lihat hebat loh, ini anakku ini, hambaku hebat loh. Sedang di penjara, aku belum ulurkan tanganku, sedang mengalami hal yang seperti itu. Tapi tetap imannya percaya, tapi tetap bergembira di dalam aku, tapi tetap bersorak-sorai untuk aku, tetap meninggikan namaku. Tuhan gak bisa diam, Tuhan tersentuh hatinya, Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Terjadilah gempa saudara, maka pintu terbuka, maka belenggu terbuka, maka dia merdeka. Awalnya saudara justru bersukacita di dalam Tuhan. Awalnya justru memuji-muji Tuhan, justru saudara bergembira. Wah, sampai bersyukur pada Tuhan demikian rupa. Justru datangkan hadirat Tuhan, justru datangkan pertolongan Tuhan, justru datangkan wonders terjadi. Dan setelah itu saudara, malah tadi hasilnya lebih banyak. Dengan kejadian itu, sekalipun dia didera, sekalipun dia di penjara, saudara, akhirnya kepala penjara, seluruh keluarganya, bahkan banyak orang di sana lihat kuasa Tuhan, datang pada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan diselamatkan mereka. Betul? Itu ada sesuatu yang luar biasa dalam pujian penyembahan. Kalau saudara bisa tangkap dan melakukan dengan benar ya saudara. Selagi bukan hanya sekedar nyanyi ya. Nyanyi lagu pujian pun tidak ada apa-apanya. Nyanyi lagu penyembahan pun tidak ada apa-apanya. Tapi hati yang memuji, hati yang menyembah, hati yang memuliakan Tuhan, hati yang bersyukur pada Tuhan, hati yang bergembira karena Tuhan, hati yang meloncat untuk Tuhan. Itu menggetarkan hatinya Tuhan, itu jamah hatinya Tuhan, membuat Tuhan tidak bisa diam, membuat Tuhan bertindak, membuat Tuhan hadir, membuat Tuhan berkarya, dan wonders terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, pengampunan datang, kasih karunia yang luar biasa dinyatakan. Amin. Maka saya ajak setiap saudara ngalami apapun. Saudara sedang mandul dengan hasil, saudara sedang dibelenggu, di penjara, nggak bisa apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus, bergembira karena Tuhan, bersorak-sorailah karena Tuhan, puji-pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, sembah. Saudara akan lihat Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan jamah, Tuhan jawab doa, Tuhan adakan pembalikan, Tuhan adakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, breakthrough tadi terjadi, lompatan yang hal yang luar biasa terjadi. Pujian dan penyembahan akan mendahului terobosan, selalu itu mendahului. Banyak orang keliru. Nanti kalau mujizat sudah terjadi, aku mau bersaksi, bersorak-sorai. Itu bukan iman, itu bukan mengimani. Mengimani itu belum terjadi, saudara. Betul? Ya atau ya? Ya atau ya? Aku enggak. Ya nanti ya belum tertolong kok. Ya nanti kalau sudah terjadi, keliru. Justru waktu saudara bersorak-sorai, membuat yang belum terjadi bisa terjadi. Membuat Tuhan yang diam, membuat Tuhan tidak diam lagi, saudara. Mendahului, saudara. Ya, luar biasa sih. Breakthrough terjadi dalam kehidupan. Kita lihat ayat tadi ya saya. Yesaya 54 ayat 1a. Saya baca lagi. Bersorak-sorailah, si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Dikatakan mandul tetap bergembira, bersorak-sorai sampai memekik, suku-suku, ya ucapan suku, teriakan pujian bagi Tuhan. Maka ayat ketiga dikatakan, sebab engkau akan apa? Mengembang ke kanan, ke kiri. Sewaktu engkau lakukan, ledakan akan terjadi, saudara. Breakthrough akan terjadi, terobosan akan terjadi, dan kau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Satu terobosan besar akan terjadi. Diangkat hidup saudara, dipermuliakan. Lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita sekarang lihat ya saudara, judul perikop dari Mazmur 98, saudara. Ya, di situ judul kalau Alkitab ada judulnya, saudara ya. Tulis saja saat penyelamatan sudah dekat. Kalau saat penyelamatan sudah dekat itu sudah terjadi apa belum?
Belum, sudah dekat. Seperti Tuhan sedang janji. Waktu Tuhan janji itu sudah dekat. Itu sudah punya kemungkinan akan terjadi, saudara. Ya, jadi ini diberikan pesan sebelum terjadi, hampir terjadi, saatnya akan terjadi. Dikatakan harus apa? Ya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, saudara. Disuruh nyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru itu apa, saudara? Nyanyian baru itu apa, saudara? Belajar dikit. Nyanyian baru itu bisa karangan baru, tapi bukan hanya itu belum tentu. Nyanyian baru, tapi bukan dari hati yang dalam, itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud di sini itu nyanyian baru, kan ada sesuatu yang baru. Misalnya saat ini saudara dengar firman Tuhan, tiba-tiba ada rema yang masuk dalam hati saudara. Saudara tahu ini Tuhan berkata, ini untuk kamu akan mulai. Tiba-tiba saudara tangkap rema Tuhan. Dari dalam tiba-tiba teriak puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara bergembira dalam Tuhan, saudara bersorak-sorai dalam Tuhan. Saudara bergembira, saudara nyanyikan nyanyian baru. Saudara, contoh misalnya ya nyanyian baru ya. Waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, tapi akhirnya dikejar lagi oleh Fir'aun sampai Laut Tiberias. Ya, sudah terkepung, nggak bisa lari, nggak ada jalan keluar, betul saudara. Tapi Tuhan tolong, akhirnya laut dibelah jadi dua. Waktu laut dibelah jadi dua, mereka bisa lewat Laut Tiberias. Dan waktu antara Fir'aun kejar mereka, setelah mereka naik, lautnya ya kembali mati semua, dikubur tentara Mesir. Sudah baca Alkitab. Saat itulah ada nyanyian baru. Tiba-tiba Miriam dan semua yang lain, wah, menari-nari, memuji bagi Tuhan. Saudara lihat di Alkitab, ada lagunya, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang buka jalan saat tidak ada jalan, Tuhan yang tenggelamkan musuh, Tuhan yang luar biasa. Oh, kebesaran yang melampaui Mesir, Tuhan luar biasa. Itu loh saudara, nyanyian baru. Bisa saat saudara dapat terima, bisa setelah mengalami sesuatu, lalu loncatan dalam roh saudara, lalu kegembiraan dalam roh saudara, sorak-sorai dari dalam. Maksudnya nyanyian baru itu seperti itu. Itu bisa jadi lagu baru. Lagu baru belum tentu punya arti seperti ini. Tapi kalau itu dari dalam saudara, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya ya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan itu sudah mengerjakan keselamatannya, menyiapkan. Tuhan telah perkenalkan keselamatan yang daripadanya dikenalkan, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ayat 4 diulang lagi, bersorak-soraklah bagi Tuhan, bukan hanya nyanyi, bersorak-sorak bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah apa? Bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang apa? Nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang apa? Nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yaitu Tuhan. Tuhan Raja, di atas segala raja, bergembira karena Tuhan. Karena percaya keselamatan hampir datang, hampir terjadi, akan terjadi segera. Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berfirman, ini rema, segera akan dilakukan. Bulan ini aku akan mengalami, saudara, akan mengalami breakthrough, akan mengalami terobosan, akan mengalami wonder, sehingga saudara meledak sukacita dalam Tuhan. Itu kuasa luar biasa. Selalu saudara, pujian seperti itu mendahului saudara keadaan. Masih mandul, saudara lakukan itu. Saudara di penjara, nggak bisa berbuat apa-apa, tanganmu dibelenggu, kakimu dibelenggu, tetap lakukan seperti itu. Sekalipun masih nunggu pertolongan Tuhan. Ya, pemazmur sudah melonjak kegirangan dan memuji Tuhan karena tahu ini akan segera terjadi. Tidak menjamah hatinya Tuhan. Tuhan berpindah dan terjadi. Pujian kuat, kemajuannya akan pesat. Semakin saudara bisa tahu lakukan yang benar, semakin akan menjamah hatinya Tuhan. Maka semakin Tuhan berkarya dengan luar biasa. Tepuk tangannya untuk Tuhan. Kita bisa belajar dari Daud tadi saudara. Juga 2 Samuel
pasal 6 ayat 14, 15. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Lihat ya, bukan hanya menari loh saudara, menyanyi di hadapan Tuhan, menari bagi Tuhan dengan sekuat tenaga, bukan asa, sekuat tenaga, semampunya, dikerahkan sebuah kekuatannya. Ia berbaju efod dan kain linen. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan apa? Diiringi sorak-sorak, bersorak-sorai dan bunyi sangkakala, pakai alat-alat musik yang bergembira, bersukacita. Ceritanya itu seperti ini saudara. Waktu Daud diangkat jadi raja, dia kumpulkan rakyatnya, dia kumpulkan semua tentaranya. Lalu dia mengajak semuanya, ayo kita ambil tabut Allah, lambang hadirat Allah, kehadiran Allah ke kota kita. Supaya kita bisa mengindahkannya, supaya kita bisa menghargainya, supaya kita bisa meninggikan dia. Dia layak ditinggikan. Karena apa? Zaman Saul, ada tempat ibadah, ada ibadahnya, tapi nggak ada. Tuhan tidak ditinggikan. Ada lagu pujiannya, ada lagu penyembahnya, tapi Tuhan tidak dipuji, Tuhan tidak disembah. Itu hanya lagu liturgi, itu hanya agamawi saja. Nyanyikan lagu pujian, nyanyikan lagu penyembahan, tapi bukan menyembah Tuhan dalam lagu memuji. Ayo bawa lambang hadirat Tuhan ke kota kita. Bangun satu tempat ibadah yang benar. Di situ kita bisa meninggikan Tuhan, kita bisa menghargai Tuhan, kita bisa memuji-muji Tuhan dengan benar. Kita bisa menyembah, meninggikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kenapa, saudara? Daud itu tahu tanpa hadirat Tuhan gak ada apa-apanya. Diajak, lalu semua setuju, diambillah tabut itu dibawa ke kota Daud. Lalu waktu ngambil, saudara dengar ya, ini contoh lagu yang baru, ini contoh pujian. Bawanya dia sudah senang sekali. Oh, aku akan buat pondok Daud. Oh, kami bangsa ini akan nyembah dengan baik. Ini akan memuji dengan benar, akan menyukakan hatinya Tuhan. Membuat Tuhan hadir, Tuhan berkarya, membuat Tuhan pulihkan. Maka waktu bawa pun dia sukacita sekali. Sambil menyanyi-nyanyi, sambil bergembira, dia bersorak, memuji, menari di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan lagu baru tadi. Sungguh-sungguh baru dalam hati. Ngalami satu dalam roh kita, dalam spirit kita. Dan lagu seperti itu menyentuh hatinya Tuhan, memberkati hatinya Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan gak bisa diam. Tuhan hadir, Tuhan akan senang, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan pulihkan, Tuhan lakukan segala sesuatunya. Maka Daud aja ngalami, kerajaannya ngalami, saudara, hidupnya ngalami luar biasa. Betul saudara, itu yang Daud lakukan. Saudara, kita bisa lihat juga saudara, ya judul perikop, ya 2 Samuel pasal 6, pasal 7, pasal 8. Jadi kalau saudara, ya Alkitab di atasnya ada judulnya itu loh saudara, perikop. Nah saudara, ini ya saudara ya, kalau di 2 Samuel pasal 6 perikopnya itu tabut dipindahkan ke Yerusalem. Mulai dipindahkan, sukacita, dibangun pondok Daud. Lalu setelah itu akibatnya pasal 7 mulai cerita. Maka Tuhan berjanji, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Kenapa? Tuhan senang, Tuhan hadir, Tuhan mulai berjanji, Tuhan akan lakukan pemulihan untuk keluarganya, untuk kerajaannya, untuk bangsa itu. Ada janji daripada Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan tidak hanya berjanji saja. Ayat pasal 8, kemenangan Daud. Janji Tuhan pasti digenapi. Karena Daud percaya, karena Daud taati, karena Daud lakukan yang sungguh-sungguh. Dia menang. Disertai Tuhan, musuh kalahkan. Daud mengalahkan Filistin untuk sekian kalinya, berkali-kali menang. Kalahkan Moab, saudara, Hadadezer, Raja Soa, kalahkan Aram, kalahkan Edom. Menang. Hidup penuh kemenangan, hidup penuh keberhasilan, hidup penuh penyertaan Tuhan. Yang pertama, sudah dengar pujian penyembah. Kalau sudah tahu ada sesuatu yang luar biasa, dan kalau sudah melakukannya dengan benar,
Itu sesuatu yang luar biasa. Kadang orang tidak perhatian, tapi sebetulnya ada satu yang luar biasa. Kalau dibuat urutan, saudara, pertama worship, pujian, penyembahan yang benar ya saudara ya. Nyanyian baru tadi ya saudara. Maka apa? Ada favor, saudara. Kasih karunia, janji Tuhan, kasih karunia. Aku beri pengampunan, aku beri pemulihan, aku beri penyertaan, aku beri anugerah, aku beri pertolongan, aku beri kasih karunia. Setelah itu ngalami expansion, ngalami pertumbuhan, ngalami enlarge, saudara, ngalami sesuatu yang luar biasa, saudara, ngalami breakthrough tadi, saudara, sesuatu yang luar biasa terjadi, saudara. Maka sekali lagi hargai pujian penyembahan. Belajar sungguh-sungguh, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Pujian penyembahan, saudara, bukan hanya saudara gimmick atau sesuatu hanya untuk hiburan, sesuatu hanya untuk pertunjukan, bukan. Ini lakukan keluar dari hati yang paling dalam bagi Tuhan, untuk Raja di atas segala raja, bagi Dia dan selamanya. Setiap gereja, setiap orang anak Tuhan yang melakukan ini dengan baik dan benar akan mengalami kasih karunia luar biasa seperti kehidupannya Daud. Dia seorang penyembah, dia seorang pemuji, dia mengalami luar biasa. Hidupnya penuh dengan kasih karunia Tuhan, hidupnya penuh dengan penyertaan Tuhan. Ada pengampunan, ada tuntunan, ada pemulihan, ada anugerah, ada kemenangan, ada keberhasilan. Nama Tuhan ditinggikan. Oh, orang lihat Tuhan beserta Daud luar biasa. Iya, saya lihat itu sesuatu yang luar biasa. Saya ajak saudara lihat ya, gereja kita, saudara, sejak berdirinya sebetulnya salah satu DNA utama praise and worship. Dulu dimulai dari rumah saya, hanya 7 orang. Sebetulnya itu sudah gerakan praise and worship, hanya kita belum beri nama sebetulnya. Tapi setelah pindah di Slamet Riyadi, kita langsung pakai nama El Shaddai Praise Center, pusat pujian penyembahan. Saudara lihat, saudara yang sudah lama, sejak berdiri terus enlar, terus enlar, terus enlar, terus ngalami, makin berkembang, makin diluaskan, makin maju, makin maju. Ada sesuatu yang dilakukan. Saat itu masih jarang sekali gereja-gereja yang bangun pujian penyembahan, hanya beberapa saja. Tapi saya lihat siapapun gereja yang melakukan seperti itu ngalami hadirat, ngalami karya Tuhan, ngalami kemurahan Tuhan, ngalami kemenangan, ngalami kemenangan. Betul, saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Dan ya, dulunya gereja yang nentang pujian penyembahan itu duniawi. Di gereja ada bandnya, ada gitar, ada drum, itu duniawi. Tapi sekarang semua ngadakan. Yang dulu ngomong itu duniawi, sekarang ya pasang, drumnya pasang, ya ordernya semua sama saja. Betul? Karena itu fakta. Zaman salah satu yang dipulihkan oleh Tuhan, praise and worship. Karena dalam praise and worship membuat Tuhan hadir, membuat Tuhan berkarya. Akhir zaman, iblis itu berusaha menghancurkan gereja Tuhan. Iblis berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan. Kita dengan kekuatan sendiri kalah. Tapi waktu kita praise and worship dibangun dengan baik, Tuhan yang hadir, kerajaannya yang datang, Tuhan yang berkarya, kuasa kegelapan dihancurkan. Oh, kemenangan terjadi, anugerah terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kesaksian bagi nama Tuhan terjadi, Tuhan raya terjadi. Itu salah satu. Saya belajar di mana-mana juga sama. Ini cerita pengalamannya. Pertama saya pernah belajar di Toronto. Saudara yang ingat zaman dulu Toronto Blessing. Salah satu yang terkenal di Toronto itu adalah Holy Laughter. Saudara, apa? Tertawa kudus. Saudara, apa yang sedang Tuhan lakukan? Karena di sana bangun pujian penyembahan, dan waktu mereka memuji penyembah Tuhan dengan senang, sampai menyentuh hatinya Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan berkarya, sehingga orang itu dijamah Tuhan. Dan ngalami apa? Saudara, tiap waktu itu Tuhan memulihkannya beda-beda. Waktu Toronto itu Tuhan memulihkan hati, karena saat itu banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan, sampai hamba Tuhan yang hatinya itu beban berat, yang hatinya itu penuh kepahitan, yang hatinya penuh kecewa, hatinya itu beban berat. Dijamah Tuhan,
hatinya dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mengalami kelegaan, sehingga mengalami pelepasan di hatinya, sehingga diurapi, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan akhirnya karena penuh dengan damai Tuhan jadi bergembira. Oh, akhirnya meluap sampai jadi tertawa, bersukacita, tertawa yang kudus, tertawa dalam Tuhan. Pulang rohnya nyala-nyala. Betul. Itu yang Tuhan lakukan, diturun untuk blessing. Orang gak ngerti, tapi sebetulnya Tuhan sedang mengadakan pemulihan dalam hati. Sampai sekarang juga masih banyak yang terjadi, saudara. Sementara kita nyembah, sementara pujian penyembahan, ada orang hadir, ya, yang lama juga yang baru biasanya. Tiba-tiba dijamah, tiba-tiba bisa nyucurkan air mata seri, tiba-tiba mengalami damai, tiba-tiba pulang dengan kelegaan, pulang dengan sukacita. Lalu setelah itu saya pernah dibawa belajar di namanya Pensacola. Ada lagi lawatan Tuhan di Pensacola, saudara. Iya, saudara, ini rombongan saudara yang hadir, saudara. Ya, coba saudara lihat siapa ini rombongan kita yang ada. Siapa? Tek. Ya, ini siapa saudara? Nah, ini siapa saudara? Ini Pak Agung, Bu Agung. Ini siapa? Bu Guntur, saudara. Ini Bu Guntur, saudara. Ini siapa saudara? Pak Arif, saudara. Ini siapa? Istriku tercinta itu dulu di sana. Ya, nah, ini siapa? Pak Teddy. Ini siapa? Yang kumis ini siapa? Pak Samuel Dodi. Loh, kacungnya Tuhan kok enggak ada ya? Saat itu karena saya yang moto, jadi enggak masuk, saudara. Tapi di sana beda lagi. Kalau saudara buka ya sampai sekarang, sana juga terjadi terobosan pujian penyembahan. Saudara, waktu pujian penyembahan, firman, doa, beda. Kalau di Toronto itu, pelepasan batin, sukacita, kepahitan dihilangkan, kecewa hilang. Karena di sana pertobatan. Orang anak-anak Tuhan maju lari untuk bertobat. Pelayan-pelayan Tuhan lari, mengakui kekurangannya, dosanya. Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan lari minta pengampunan. Terjadi pertobatan yang sejati. Itu luar biasa. Kalau kita mau jujur loh saudara, sebetulnya setiap hari kita harus bertobat. Ayo, kalau kita mau jujur merayakan, ada banyak kali berhari-hari ya kita tidak melakukan yang dikehendaki Tuhan. Betul? Kita kadang melanggar ini dan itu. Kita kalau mau buka hati kita bisa sadar. Saat itulah semua di sana diselesaikan dengan dosa-dosanya. Sehingga bisa tampil di luar biasa. Ya saudara, ini lihat saudara. Apalagi kalau saudara lihat tadi orang antri itu. Mana fotonya? Saudara lihat ya. Kita sampai di sana pagi-pagi buta. Pagi-pagi maksudnya saudara. Lalu siangnya mau cari makan jam 12. Kita mampir dulu di gereja ini saudara. Karena kita mau cari tempatnya supaya nanti nggak bingung carinya. Sampai di sana kaget. Ini ada apa ini orang? Jam 12 siang kok antri. Sampai duduk-duduk. Sampai semua di tempat-tempat masing-masing. Lalu di situ ada orang jualan makanan dan minuman. Kita tanya, ngapain mereka? Kita dijelaskan, mereka antri untuk masuk gedung gereja. Nah, masuk kebaktiannya jam berapa? Lalu dijawab, nanti kebaktiannya jam 7 malam. Jam 12 siang ini saudara. Itu mereka sudah nunggu di situ untuk nanti jam 7 malam. Kita tanya kenapa? Ya karena mereka itu sudah mengalami di dalam di jamaah itu bertiap hari saudara. Mereka jadi orang yang lapar dan haus akan Tuhan, rindu jamaah Tuhan. Mereka rela ya berjam-jam di situ supaya nanti dapat tempat yang di dalam, yang paling depan, yang bisa cepat mereka mengalami sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudara, luar biasa. Tapi kembali lagi, itu adalah melalui salah satunya praise and worship. Lalu kita belajar lagi di mana? Bogota, saudara. Ya, ini di Bogota. Waktu saya datang di sana, saya yang moto dan ada videonya juga. Luar biasa sekali. Lanjutkan lagi. Apa? Ini gedung yang dipakai, saudara. Ya, dalamnya itu seperti ini, saudara. Saya kaget. Dulu itu di Indonesia belum ada. Nyanyi kok pakai gerakan itu tidak ada. Ya, gereja Pantekosta saja tepuk tangan. Yang lainnya tepuk saja tidak boleh. Itu Tuhan kok ditepui. Kok seperti adu jago saja. Ditepui tidak boleh tepuk tangan, saudara. Dulu semua nggak ada. Waktu kita di sana saya kaget.
Orang memuji Tuhan, saudara bisa melihat menari, meloncat. Seperti tadi yang dikatakan Daud. Wah, luar biasa sekali. Kita sampai ikut sukacita. Dan semua yang pulang sukacita. Beban terlepas, sakit disembuhkan. Ada ledakan sukacita yang luar biasa. Maka waktu saya pulang, saya ajak jemaat, saya setelkan itu waktu ini, saudara. Ayo, kita mulai lakukan. Ya, itu berkat luar biasa sekali, saudara. Hebat loh, jemaat keluarga Allah itu nurut-nurut, saudara. Diajak pakai gerakan ya mau loh, saudara. Saya senang, tapi saya juga tertawa. Kenapa? Yang namanya orang Indonesia, apalagi Solo, tidak biasa, saudara. Diajak gerak ya mau, tapi wagu-wagu, lucu-lucu. Loh bener kalau nggak percaya, kalau saudara sudah biasa ya, yang orang baru itu lucu-lucu, saudara. Tapi saya tertawa. Saya bersyukur, makin lama makin baik, makin lama makin luas, makin lama makin jadi berkat, jadi kegerakan. Lalu waktu konferensi gereja saya, kita ajarkan di situ. Wah, peserta diberkati luar biasa. Mereka bawa ke gereja mereka masing-masing, ke kota masing-masing, ke negara mereka masing-masing. Jadi ledakan gerakan pujian penyembahan yang pakai gerakan. Saya datang di berbagai negara ngajak tentang komsel ini. Mereka lagunya sudah persis seperti kita gitu, saudara. Dilakukan gerakannya sampai PW kita diundang berapa kali ngajar di berbagai negara. Betul, itu fakta. Sampai ke bangsa-bangsa. Tadi juga berkata, jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Saya percaya enggak kebetulan hari ini pujian penyembahan, nanti PW ya itu akan sampai ke bangsa-bangsa. Betul, saudara? Luar biasa. Saya ajak setiap kita, baik gereja, baik pribadi, sungguh-sungguh saudara bangun ya, sebelum mengalami janji Tuhan diawali justru, saudara, bergembira dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, mendatangkan perkenanan, mendatangkan hadirat, mendatangkan penyertaan, mendatangkan pengampunan, mendatangkan karya Tuhan, mendatangkan breakthrough, mendatangkan enlar, mendatangkan kemajuan yang luar biasa, ledakan ya karya Tuhan yang luar biasa. Semuanya dari kid sampai youth sampai apalagi teen ya, semuanya. Kaum wanita, UMAS, saya tanya ya, kenapa UMAS maju? Kenapa UMAS di gereja kita maju? Salah satunya, dengar ya, pujian penyembahan itu beda. Sampai slogannya UMAS apa? UMAS KA beda. Betul gak, saudara? Beda. Wah, luar biasa semangat. Kalau saudara belum pernah datang UMAS, harus saudara datang ke UMAS. Wah, luar biasa. Itu penting sekali. Banyak orang tua kesepian di rumah sendirian, sudah nggak pernah sukacita seperti itu. Datang di UMAS, kaget. Datang lagi, ikuti sukacita, pulang sukacita, tuman. Besok Sabtu depan datang lagi, saudara, ngajak temannya lagi, saudara. Maka tambah terus. Tanya ya, tanya Pak Tek Butek dan semuanya PW di sini. Tadi ada Wiwin itu, saudara. Kalau saya sering ikuti, nggak datang mengikuti. Kalau sampai UMAS PW-nya biasa seperti biasa, saya telepon, saya kasih tahu, UMAS nggak boleh sama, UMAS harus beda, UMAS harus nyala, UMAS harus ngalami breakthrough terobosan, maju terus. Yang ikut UMAS ya, kalau sampai saudara merasa biasa-biasa, cari Pak Tek Butek, cari PW-nya, UMAS nggak boleh sama, UMAS harus luar biasa, UMAS harus kegerakan, betul, dan bawa sampai ke bangsa-bangsa. Baik gereja pribadi. Ini saya lihat Pak Budi Lingling. Saya masih ingat dulu waktu kena COVID. Diisolasi di dalam. Hanya anak-anaknya boleh ya. Siapa? Rizka. Apa yang dilakukan? Saya lihat fotonya, nyembah sendiri. Betul? Di ruang isolasi, wah nyembah Tuhan sendiri sudah. Ada COVID, dia nyembah. Belum sembuh. Justru karena dia nyembah Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Lalu Tuhan pakai terus, lebih lagi sampai sekarang. Betul?
Semuanya gereja-gereja membangun praise and worship mendunia. Hillsong lah, semuanya sudah mendunia di mana-mana. Termasuk nanti Wiwin ini saudara. Percaya enggak? Bisa mendunia. Percaya Win? Percaya? Percaya, ini tim musiknya, tim background. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu lagi ya, setelah itu di Nigeria. Sama, semua itu pujian penyembahan. Nigeria melayani saudara. Ini juga gedungnya sampai berapa? 3 kilo kali 3 kilometer persegi. Jemaatnya sekitar 15 juta saudara. Ya, mengembang kanan, mengembang kiri, luar biasa. Ya, ini kalau di dalam nggak bisa direkam, harus dari atas. Ini mungkin pakai drone atau helikopter gitu. Drone mestinya saudara. Dari atas baru bisa. Tapi luar biasanya. KAPW namanya. PWK apa KAPW? KAW saudara. Di sana sempat disuruh mempersembahkan lagu mimpin 15 juta orang saudara. Luar biasa. Ini bisa jadi awan setapak tangan. Gak ada yang mustahil. Betul. Tuh, saudara lihat ini. Saudara lihat ketularan. Orang-orang kita ketularan katanya. Mana kondak kita. Mana. Ini siapa itu? Oh ini waktu mimpin saudara. Luar biasa sekali saudara. Wah, saudara ada enggak di situ? Ini kita semua loh saudara ini. Ini orang kita semua loh saudara. Oh, ini Yosi ini. Sampai ikut terjun di situ saudara. Ketularan Yosi saudara. Bukan hanya Yosi loh, masih ada. Kalau nanti lihat masih ada. Bukan hanya Yosi aja. Ini siapa ini? Coba, saudara lihat ya siapa. Mengguntur di sana saudara. Tapi kalau saudara lihat, baik gereja, baik pribadi yang tahu kuasa pujian penyembahan yang benar ya. Yang benar. Nyanyian, lagu pujian, lagu penyembahan itu gak ada apa-apanya. Yang ada adalah hati yang terbakar. Oh, luncakan roh yang bersukacita untuk Tuhan. Lakukan yang benar. Jadilah penyembah. Dan sudah akan mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa terjadi ya. Miracle Net. Dan semuanya apalagi Pondok Daud. Mujizat luar biasa. Tuhan beri kepercayaan kita membangun Pondok Daud 24 jam. Sekarang mungkin sudah 15 tahun. Dan saya lihat orang dari mana-mana datang. Dan diberkati. Maka pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Selalu mengucap syukur. Ada masalah. Jangan mengeluh. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Saudara, jangan. Saudara, justru bergembira. Untung ada Tuhan. Ada aniaya, ada masalah. Untung ada Tuhan yang bisa menolong. Untung ada Tuhan yang bisa melindungi. Untung ada Tuhan yang bisa lakukan mujizat. Untung ada Tuhan yang bisa ngadakan pembalikan. Tangan Tuhan yang kuat akan bertindak, akan lakukan hal yang luar biasa. Untung ada Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat akan bertindak. Kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan datang. Amin saudara. Saya percaya itu luar biasa. Lalu saya mau ada satu pengumuman. Besok tanggal 2 Agustus. Saya bersama istri, keluarga mau merayakan. Ngucap syukur maksudnya. Mau ngucap syukur 50 tahun pernikahan saudara. Iya saudara. Ya saya kita bukan merayakan keberhasilan. Bisa bangun 50 tahun ya pernikahan. Bukan. Saya keluarga ingin merayakan kesetiaan Tuhan. Dalam menuntun. Dalam menyertai. Baik dalam suka dan duka. Hidup itu penuh dengan pergumulan. Hidup itu penuh dengan tantangan. Saya lihat tangan Tuhan yang menuntun, yang menyertai. 50 tahun pernikahan dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan pelindungan Tuhan. Terus saudara. Dan sebagai ucapan syukur. Lalu kedua, saya rindu saudara. Mewariskan apa? Iman. Mewariskan iman. Mewariskan iman. Supaya apa? Itu jadi teladan. Itu jadi contoh. Saudara bisa lihat bagaimana berjalan mengikuti Tuhan. Dalam hidup, dalam membangun pekerjaan Tuhan. Bagaimana waktu ada badai, waktu ada tantangan, tetap lekat, tetap bersyukur,
tetap berjalan dalam Tuhan, tetap tidak goyah, tetap saja bagaimana teguh hati, setia pada Tuhan, sungguh-sungguh alami. Tujuannya supaya jadi berkat, mewariskan rohani, mewariskan iman, sehingga semua juga terus bisa teguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya akan mendatangkan anugerah. Saya tutup dengan satu ayat yang kemarin Tuhan berikan bagi saya luar biasa. Mazmur 89 ayat 16. Ya, terjemahan firman Allah yang hidup. Isinya betapa bahagianya. Artinya bahagia sekali. Beruntung sekali. Betapa bahagianya bangsa yang bersorak-sorai bagimu. Ya, terjemahan yang lain. Ya, berbahagialah. Ya, bangsa yang tahu bersorak-sorai bagi Tuhan. Itu untung, itu berbahagia, itu bersyukur luar biasa sekali. Yang mengerti ini, mereka berjalan dalam cahaya hadirat-Mu. Orang yang mengerti, bersorak-sorai dalam Tuhan, bergembira dalam Tuhan, memuji nyembah untuk Tuhan, berjalan dalam cahaya hadirat Tuhan. Berjalan dalam cahaya hadirat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada cahaya Tuhan, ada terang Tuhan, ada hadirat Tuhan. Berjalan dalam hadirat dan terang Tuhan. Ini anugerah, karena dalam pujian penyembahan Tuhan sendiri berjanji, aku hadir. Waktu engkau jadi penyembah, baik Allah yang nyembah, dirimu itu ada hadirat. Betul, keluargamu ada hadirat, komselmu ada hadirat, gerejanya ada hadirat. Bukan berarti gak ada tantangan tetap ada. Tapi hadirat Tuhan akan menerangi semua yang gelap akhirnya. Hadirat Tuhan akan menyatakan, ya, karyanya luar biasa. Mengalami yang tidak mungkin jadi mungkin. Sekalipun ada badai, munculnya kemenangan.